Halo semua, saya Hedi. Nah, tampaknya peningkatan harga akibat rebound sejak market crash bulan Maret 2020 kemarin telah berakhir. Hal ini dilihat dari pergerakan IHSG yang tampak sideways sejak awal tahun 2021. Dan bahkan jika kita melihat pergerakan IHSG dalam jangka yang lebih panjang, tampaknya sideways kali ini merupakan lanjutan dari sideways yang telah terjadi sejak awal tahun 2018. Nah, tentu hal tersebut merupakan hal yang kurang baik, karena bahkan jika kita berinvestasi sejak tahun 2018, pada hari ini kemungkinan kita akan mendapatkan return yang kurang lebih sama atau bahkan lebih sedikit. Jadi mungkin hal tersebutlah yang membuat banyak investor yang mulai beralih dari pasar saham. Tapi sebenarnya ada banyak opportunity atau kesempatan yang bisa kita temukan bahkan dalam pasar sideways seperti saat ini. Berkaca pada apa yang terjadi di bursa saham Jepang pada tahun 90-an, kita tetap bisa memperoleh keuntungan pada pasar sideways ini. Dan bahkan ketika pasar mengalami bearish atau penurunan sekalipun, tentu dengan strategi yang tepat. Saya telah menerapkannya dan portofolio saya cukup unggul dibandingkan dengan pergerakan IHSG. Nah, berikut strategi saya. Yang pertama yaitu mengutamakan emiten yang membagikan dividen. Dalam pasar saham, kita bisa mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama yaitu capital gain atau keuntungan yang kita beroleh ketika harga saham yang kita beli mengalami peningkatan. Dan yang kedua yaitu dividen atau pembagian laba bersih dari hasil aktivitas perusahaan tersebut. Ketika pasar mengalami sideways, maka peluang untuk mendapatkan capital gain akan semakin kecil, sehingga kita hanya bergantung pada dividen. Dan itu juga menjadi alasan mengapa saya sangat suka pada saham yang membagikan dividen. Dan saya sangat menghindari emiten yang tidak memberikan dividen. Oleh karena jika saham-saham mengalami sideways, maka saya tetap memperoleh keuntungan dari dividen. Ataupun jika harga saham yang mengalami penurunan yang tidak dibarengi oleh penurunan kinerjanya, maka kemungkinan saya akan mendapatkan dividen dengan yield yang lebih tinggi. Dividen tersebut bisa kita gunakan untuk membeli saham pembagi dividen lainnya, sehingga pada tahun berikutnya kita bisa mendapatkan dividen yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan nilai dari portofolio kita. Dan yang kedua yaitu memilih saham under value. Pada berbagai kasus ketika market mengalami sideways, hal tersebut lebih disebabkan oleh emiten-emiten blue chip over value yang tengah mengalami sideways, atau bisa kita katakan sebagai koreksi. Setiap emiten over value, bahkan blue chip sekalipun, pasti ada masa jenuhnya. Tidak mungkin suatu emiten akan mengalami peningkatan harga selamanya. Pasti ada koreksinya. Hanya saja pada emiten blue chip, koreksi tersebut cenderung akan berjalan sangat lambat. Emiten tersebut akan terus mengalami sideways dan secara tren cenderung mengalami penurunan. Harganya kemungkinan akan rebound kembali ketika mencapai harga wajarnya. Hal tersebut sudah terjadi pada saham-saham di Jepang dan pada beberapa emiten blue chip over value di Indonesia. Saya pernah membahasnya di Instagram saya, mungkin bisa dicek di story saya. Dan menariknya, ketika indeks saham Jepang tersebut mengalami sideways, indeks yang menerapkan value investing justru mengalami peningkatan. Jadi ketika pasar sideways, bukan berarti seluruh saham yang tergantung di dalamnya mengalami sideways atau penurunan. Ada beberapa emiten under value yang mungkin saja mengalami peningkatan.
Hanya saja pergerakan harga tersebut tidak terlihat pada indeks karena kapitalisasi pasarnya masih terbilang kecil. Jadi belum bisa mempengaruhi indeks secara keseluruhan. Maka dari itu, saya mulai mengalihkan beberapa emiten blue chip overvalue, terutama yang kinerjanya mengalami penurunan, untuk membeli beberapa saham undervalue. Saya mengikuti nasihat dari Warren Buffett, yakni belilah saham yang harganya jauh di bawah nilainya dan belilah beberapa di antaranya. Jadi beli saham undervalue dan lakukan diversifikasi. Yang ketiga yaitu saya mulai mengumpulkan cash, karena ada banyak kesempatan untuk melakukan averaging down, terutama pada emiten-emiten yang mengalami penurunan harga. Sejak awal tahun 2021, saya mulai akumulasi cash. Cash tersebut saya tempatkan di instrumen lain di luar saham, namun masih bisa saya carikan dengan cepat. Jadi ketika suatu emiten mengalami penurunan harga hingga harganya menjadi menarik, saya langsung bisa membelinya. Saya tempatkan secara proporsional, baik pada pertabungan biasa, deposito jangka pendek yang di bawah 1 tahun, dan reksadana pasar uang. Jadi saya selalu ada dana kapanpun saya membutuhkannya. Dan yang keempat, yaitu dengan melakukan diversifikasi aset. Karena investasi tidak hanya pada saham, masih banyak jenis-jenis investasi lain yang menarik untuk dilakukan diversifikasi. Misalkan saja properti, obligasi, terutama obligasi pemerintah, reksadana, dan lain-lain. Saat ini saya juga tengah melakukan eksperimen hanya dengan uang kecil pada peer-to-peer lending dan aplikasi penyedia jasa jual beli saham di Bursa Efek Amerika Serikat. Baik, mungkin itu strategi yang saya lakukan ketika menghadapi market yang tengah sideways. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.